kira-kira mau menggunakan negara mana yang akan teman-teman pilih. Tapi karena fokusnya pada praktikum kali ini kita di Indonesia, kita akan menggunakan budaya di Indonesia. Jadi nanti teman-teman potong dulu ya, atau klik SHP kabupaten ya yang ada di Indonesia. Setelah diklik, teman-teman silakan ke Google Engine. Lalu silakan teman-teman membuat file baru. Di sini yang file new, kemudian file, terus sesuaikan penyimpanan yang mau di mana. Namanya bebas sih, tapi di sini saya kasih nama multitemporal supervised. Ini yang dulu orang sama kan dia. Kalau misal sudah dibuka atau sudah bikin multitemporal supervised bisa dibuka. Sudah sampai ke sini ada yang ini kita akan memasukkan set file kajian kita ya ke bagian aset. Lalu teman-teman di bagian ini yang set file. Ini adalah cara kita untuk melakukan import set file. Import set file. Nah, di bagian sini sumbernya itu kita pilih yang memuat Kabupaten Samosir. Di sini semuanya kita pilih kecuali yang extensionnya adalah SBX. Nah, ini juga bisa teman-teman sesuaikan yang ada pada ini keterangan di sini. Soal SBX. Di Samo sudah. Kalau sudah bisa dibuka script yang acara 8-nya. Script yang acara 8. Nah, kita bisa kopikan atau kita bisa pilih yang web center sama menampilkan batas teror ini. Silakan teman-teman copy pakai Ctrl+C, terus kita paste di codingan teman-teman. Ini sudah berhasil. Ini ya apa namanya? Uploadingnya belum. Ini sudah dimasukin ke sini ya. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman kita akan melakukan pemanggilan secara Sentinel supaya Sentinel bisa masuk ke dalam codingan kita. Caranya teman-teman ketikkan Sentinel di bagian search bar. Sentinel. Setelah itu teman-teman pilih yang harmonize level 2A XR atau supervised reference. Ini. Kalau misal teman-teman mau mengetahui informasi lebih lanjut mengenai citra yang digunakan, silakan diklik pada namanya, atau enggak tadi bisa langsung diklik import. Intinya kita kalau misalnya sini kita klik import. Nah, nanti dia secara sendirinya akan masuk secara langsung ke dalam koordinat kita menjadi variabel baru. Nah, agar sesuai dengan koordinat yang kita lakukan, kita definisikan citra sentinel ini menjadi S2 agar sesuai dengan koordinat yang telah dibuat. Ini sebenarnya nggak harus S2 atau itu sebenarnya bebas, tergantung nanti teman-teman definisikan sebagai apa. Sudah berhasil untuk upload ininya sampai sudah. Kalau misalnya sudah, teman-teman kembali ke bagian aset. Kembali ke bagian aset, lalu teman-teman cari yang namanya Kabupaten Samosir. Di sini nanti bakal ada tombol import into script. Import into script. Silakan diklik import into script. Training kita. Terus klik import.
import kan baru kue Ini semua bagiannya teman-teman. Jadi dikopi semua ya sampai bawah semuanya. harus ngetik cok. Kalau bisa mudah, teman-teman bisa fokus dulu kepada proyektor. Saya mau sedikit menjelaskan mengenai codingan yang digunakan. Nah, setelah kita menampilkan batas ROI yang digunakan, kita akan menuliskan daftar tahun yang akan digunakan dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Di sini kalau misalnya teman-teman mau melakukan kajian yang lain, silakan disesuaikan tahun yang akan digunakan. Lalu di sini setelah di pemilihan tahun kita pemilihan tanggal yang akan kita gunakan. Ini kalau kita bisa lihat start date-nya itu adalah 1 Januari dan akhirnya adalah 12 Desember. Kenapa pada bagian year-nya ini tidak ditulis tahunnya? Karena dia sudah didefinisikan dari baris 8. Setelah penentuan tanggal, kita kemudian pemanggilan citra sentinel supaya dia terpotong dengan ROI kita pada baris 15 sampai 20. Ini adalah fungsi untuk pemotongan dan juga untuk pemilihan tutupan awan. Ya, setelah itu kita akan menampilkan si citra sentinel itu dalam kombinasi band 8, 11 dan 12 dari dia 2 maksud saya dari baris 23. Nah ini karena tidak terlalu digunakan dalam praktikum ini, kita nanti tidak terlalu fokus di baris 23 ini. Selanjutnya ini adalah baris 25 ini adalah coding untuk pengulangan untuk tahun-tahun yang lain. Nah ini sudah mulai masuk ke dalam metode random forest yang telah dijelaskan Mas Rizky tadi. Di sini pemilihan tahun 2025 itu gunakan untuk pengambilan sampel. Jadi ketika kita memilih ROI, pengambilan sampel itu akan didasarkan pada tahun 2025. Kalau misalnya teman-teman mau didasarkan pada tahun 2021, silakan di sininya di bagian di year ini teman-teman bisa ganti menjadi 2021. Nah, terus setelah pemilihan tahun citra, teman-teman kita akan memasukkan pembuatan ROI. Ya, kalau seperti di acara 4 itu kita kan pembuatan ROI. Nah, di sini kita menggunakan variable sampel. Itu ada pemukiman, tubuh air, hutan, perkebunan, sawah dan lahan kosong. Kalau bisa ini jangan sampai terbalik. Dan ini kalau bisa teman-teman pahami kalau misal dari atas sampai bawahnya adalah kelas 1 sampai kelas 6. Ini teman-teman nanti bisa disesuaikan juga dengan yang ada di citra teman-teman. Kalau misal mau yang sawahnya mau diganti industri gitu juga boleh, nggak harus sama. Nah, setelah itu kita akan melakukan training dan testing sampel. Kali ini digunakan agar random forest itu berjalan. Jadi di random forest itu menggunakan coding ini, bukan random forest sih. Salah satu bagian dari random forest itu menggunakan variable training. Trainingnya itu ada di less than atau kurang dari 80, 0,8. Kemudian untuk testing ini digunakan untuk uji akurasi sebesar lebih dari 80 atau bisa disebut juga dengan 20%. Nah nanti ini adalah codingan untuk extract value image-nya. Setelah itu ini adalah codingan untuk random forest baris 59, dimana kita akan menggunakan 50 pohon random forest. Setelah proses random forest, kita akan menggunakan uji akurasi, tes akurasi yang terdiri dari percussion metric, uji akurasi overall akurasi dan uji akurasi kappa. Setelah itu ini adalah legenda untuk menampilkan klasifikasi yang telah kita gunakan tadi. Lalu nantinya di koordinat 72 nanti akan
akan ditampilkan codingan masing-masing tahun, klasifikasi masing-masing tahun sampai 81. Setelah kita ekspor dari Google Engine menuju Google Drive. Jadi kalau misal kita ekspor itu maksudnya ke Google Drive dulu, bukan langsung ke PC teman-teman. Selanjutnya ini adalah yang paling bawah, ini adalah codingan untuk pembuatan agenda yang ada di map. Oke, kalau misal sudah, kita akan melakukan pendefinisian di bagian baris 34 sampai 41. Kita akan melakukan pendefinisian ini masing-masing ROI. Caranya di bagian atas kiri atas peta yang geometri algebra rectangle, teman-teman buat sebanyak 6 geometri. 6 geometri. Hal ini disesuaikan dengan jumlah sampel yang akan kita buat. Di sini kan ada pemukiman sampai lahan kosong, makanya kita membuat 6. Nah, untuk pengeditan karena ini masih geometri, kita akan ubah menjadi vector collection dengan cara bagian yang ini, yang apa namanya, kayak diri ini, teman-teman pilih, lalu namanya kita sesuaikan. Yang pertama ada pemukiman, namanya harus sama plek ya, sama yang ada di codingan. Jangan pakai kapital di awal. Kemudian untuk import S-nya itu bisa diganti menjadi vector collection. Vector collection. Lalu untuk properties teman-teman bisa isi dengan class. Kemudian value-nya 1 untuk pemukiman. Kalau kita teman-teman mau menyesuaikan warnanya juga dipersilakan. Begitu juga untuk geometri yang lain, silakan disesuaikan dengan garis yang ada di 35 sampai 41. Value-nya ngikutin. Value ini ngikutin. Ini sing kapironi, sing beda. Yang sing keloro berarti gitu. Kan mantu bae tulisannya kode iki sampai kelas terus engko nomornya loro. Wis urut tekan 6 ngono terus. Problem ini kelas semua. Kelas-kelas lain juga sama ya, urutannya sama. Jangan lupa import S-nya diganti menjadi vector collection ya. Sudah. Gak usah gak usah ada spasi ya. Ini kalau kita sudah nanti di checklist bagian lain itu kan ada ROI di checklist. Kemudian kita bisa melakukan pengambilan sampel seperti di acara kayak
digitasi tubuh air, bukan digitasi, ambil sampel saja, jangan nggak usah gede-gede banget, kecil-kecil saja, yang penting dia mewakili tubuh air. Minimal teman-teman harus membuat masing-masing variabel itu minimal 5 ya. Saya tunggu sampai 16. Gemi tangan. Kalau misal teman-teman mau menghapus, di sini ada tangan kan, bisa disesuaikan. Lima ya mas? Ya, minimal 5, jangan gede-gede ya. Nah ini adalah contoh kalau misal teman-teman sudah melakukan aplikasinya, dan sebisa mungkin teman-teman jangan keluar dari ROI ya, masih di dalam ROI dalam melakukan aplikasinya. Nih ROI-nya jangan lupa digas, jangan sampai keluar. Ini pernah di mana? Dan jangan menumpuk ya, jadi ROI-nya harus tersebar di semua lokasi. Pastikan sampel yang dibuat teman-teman masih di dalam ROI yang hijau. Di kapan nih? Karena ini masih percobaan, teman-teman bebas sih mau pilih gimana dulu. Tapi nanti masih yang Orang nabrak udah pas. Benar kok masuk ya. Benar kok masuk ya. Triknya gimana triknya? Yo alon-alon bisa foto aja. Masih balik. Itu mas. Pakai apa tuh jalurnya? Bagus ya. Oh ya wis. Ora usah tepat-tepat weh. Kan mungkin dulu ya contoh. Iya. Yang pakai samosir nggak usah tepat-tepat sih, semuanya sih nggak usah tepat-tepat. Begininya sampai itu teman-teman. Nanti kalau misal teman-teman itu muncul tanda merah di bagian konsol, ada yang tanda merah, nilai minimal 0,90. Selanjutnya di bagian teks atau di bagian teks itu apa 5? Iya kan? Iya atau enggak? Iya. Kalau misal sudah, silakan. Ini kita akan mengekspor dari GE masuk ke dalam Google Drive. Kalau misal sudah, silakan diklik run. Nah, di bagian drive folder ini, teman-teman silakan membuka drive. Rannya salah satu mas. Gimana? Rannya salah satu. Rannya salah satu. Iya, satu-satu. Bukan satu-satu. Silakan membuka drive, terus membuat folder baru. Kalau silakan membuka drive terus folder baru. Di sini saya membuat folder dengan nama export_DE. Terus yang namanya itu bisa di copy. Foldernya bebas mau gimana, tapi jangan di acara 8 ya. Di penyimpanan di drive teman-teman. Membuat folder baru di drive. Kemudian kita kembali ke DE. Sudah buat folder baru. Kemudian kita kembali ke DE. Kemudian pada bagian drive folder ini, yang drive folder diisikan hasil dari nama folder yang dari Google Drive. Nah, export DE. Kalau misal teman-teman mau ganti namanya di sini, mau LULC 2000 berapa kayak terserah. Itu
poligon tuh nulisnya masuk tuh poligon. Oh. value. Kemudian kita classify. Di sini jangan sampai kebalik. Teman-teman pilih kelasnya itu adalah yang 5 yang 6 baru diubah menjadi manual. Kami kan gaya modelannya di desain manual. jadi 6. Oke. Ganti 6 lagi kan. Nah, Sudah berhasil direclassify. Pembuatan mengubah dari yang kelas menjadi yang polygon. Dengan toolsnya adalah raster to polygon conversion tool. Kita simpan dengan nama raster 2025. Value-nya belum. sing saya udah Dengan menggunakan tools dissolve So